Bapak Ibu guru hebat. Selamat pagi. Ya, coba berdiri. Kalau saya bilang selamat pagi, berarti pagi luar biasa dan tetap semangat. Ini masih pagi. Coba. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, silakan duduk Bapak Guru. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, saya hormati Bapak Ibu guru hebat. Selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita diawali dengan doa kepada Bapak. Saya persilakan untuk memimpin kita dalam doa. Persiapkan diri kita untuk berdoa. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Izinkan saya untuk memimpin doa ini menurut iman Katolik. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, tak henti-hentinya kami melambungkan segala puji dan syukur kami kehadiran-Mu. Karena pada pagi hari ini Engkau selalu setia menuntun kami di dalam melaksanakan tugas kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami mohon tuntunan dan berkat-Mu agar kami dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Nama-Mu Tuhan kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Yang berikut sambutan atau pengantar singkat dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Musim. Terima kasih telah kunci. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu. Salam sejahtera kita semua. Dan saya hormati Komisi selaku salam berkata Bapak Ibu guru siswa yang sekalian. Terima kasih. Pada kesempatan ini kita sama-sama berkumpul di sini dan syukur kepada Tuhan kita semua berkumpul dalam satu tiap dan siap untuk melaksanakan kegiatan kita hari ini. Pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, teman kita Komisi selaku salam berkumpul di 10 akan melakukan kegiatan diseminasi ke membagi pemahaman baik terkait dengan penerapan positif di sekolah, dan materi ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Bermanfaat karena yang disampaikan itu adalah hal-hal praktis, hal-hal yang benar-benar terjadi di sekolah dan bisa kita terapkan sebagai langkah yang lanjut ataupun langkah antisipasi kita terhadap hal khususnya perhatikan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, kepada anak sekalian yang memberikan hadir dalam sesi diseminasi ini. Terima kasih kepada Bapak Polisi yang sudah menemani kami dan melihat materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya menikmati kegiatan Bapak Ibu sekalian dengan kegiatan yang akan kita laksanakan pada kesempatan ini membawa dampak dan juga bermanfaat. Itu saja dari saya, sukses selalu untuk Bapak Polisi dan untuk Bapak Ibu sekalian, dan selamat beraktivitas, selamat beraktivitas. Terima kasih, selamat beraktivitas. Guru hebat masih semangat? Terima kasih. Bapak Ibu, bahwa kegiatan kita hari ini yaitu sosialisasi diseminasi budaya positif. Bahwa dalam kegiatan ini kita sebentar akan membahas dan diskusi bersama terkait konsep inti budaya positif. Mungkin dalam pikiran Bapak Ibu, saya berada di depannya karena sudah hebat. Tidak Bapak Ibu, tidak seperti itu. Saya berada di depan Bapak Ibu untuk berbagi hal-hal positif, dan dalam diskusi ini sebentar kita diskusi bersama terkait konsep inti budaya positif. Kita dalam pikiran Bapak Ibu guru hebat, apa itu budaya positif?
saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu Guru Bapak untuk menyampaikan. Sorry. Terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang saya sampaikan ini sesuai apa yang menjadi pemahaman saya tentang budaya positif. Menurut saya, budaya positif ini adalah sesuatu hal yang sudah menjadi hal yang menjadi akar dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu yang baik. Luar biasa, Pak Dodi. Kita beri aplaus Bapak Ibu. Yang lain Bapak Ibu? Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Kalau menurut saya, budaya positif itu adalah sesuatu yang bisa berpengaruh baik terhadap orang lain, di mana kita tekan budaya karena sudah sering kita lakukan, maka bisa menjadi dengan budaya. Jadi sesuatu yang kita bisa menjadikan orang lain, yang itu berpengaruh positif untuk orang lain, itu bisa menjadikan budaya positif. Mungkin itu biasanya. Sekian dan terima kasih. Oke, luar biasa. Kita beri dua Bapak Ibu. Menurut Bapak Ki Haji Dewantara, tokoh pendidikan kita, dia ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kebatipannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Bahwa analogi ini Bapak Ibu, kita sebagai pemimpin pembelajaran atau guru itu sebagai petani. Terus padi adalah siswa atau peserta didik kita. Bahwa tugas kita sebagai pendidik atau pemimpin pembelajaran hanya menuntun anak dari perilakunya, bukan dasarnya Bapak Ibu. Misalnya kita menuntun anak untuk menjadi anak yang lebih baik, sopan, anak yang santun, anak yang saling menghargai satu sama lain. Itu adalah menuntun dari perilaku anak Bapak Ibu. Terus dasarnya Bapak Ibu, kita tidak bisa memaksa anak-anak itu. Misalnya dia punya cita-cita untuk menjadi polisi, terus kita sebagai guru bantah, jangan, kau harus ambil guru. Tidak bisa Bapak Ibu. Nah, baik sesuai dengan harapan kita atau konsep kita pada hari ini yang perlu kita diskusikan bersama, yaitu yang pertama perubahan paradigma, stimulus respon, lawan teori kontrol. Terus yang kedua arti disiplin, dan tiga motivasi perilaku manusia. Yang berikut keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ini ya, itu pembelajaran dengan paradigma baru Bapak Ibu, bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, baik Bapak Ibu, dalam kurikulum Merdeka sekarang ini bahwa ada yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dan dalam pembelajaran berdiferensiasi itu Bapak Ibu, kita sebagai guru atau pemimpin pembelajaran itu harus mengidentifikasi gaya belajar atau kebutuhan belajar dari peserta didik kita. Kalau selama ini pembelajaran yang kita terapkan itu adalah teacher center, maka paradigma baru sekarang ini adalah harus student center Bapak Ibu, bahwa pembelajaran itu harus berpusat pada siswa atau murid kita. Bahwa kita menuntun membimbing anak-anak kita berdasarkan kebutuhan belajar. Pembelajaran berdiferensiasi itu peserta didik harus memiliki 6 nilai profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu ingat 6 profil pelajar Pancasila. Silakan Bapak Ibu. Oke, mandiri, kreatif, oke, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakal mulia. Berikut
Ya, pendidikan global. Yang kedua Bapak Ibu, 4 yang disilakan. Ya, silakan. Ada 6. Berikutnya nomor 5. Terus sudah dari kurator, sudah. Ya, oke, bernalar kritis. Oke Bapak Ibu, ada 6 nilai profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bergotong royong. Yang kelima, bernalar kritis atau berpikir kritis. Dan yang terakhir itu adalah kreatif. Ya. Yang berikut Bapak Ibu, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Oke Bapak Ibu, miskonsepsi tentang teori kontrol ini, ilusi guru mengontrol murid, benar atau salah? Silakan Bapak Ibu. Kalau ilusi guru mengontrol murid Bapak Ibu, dalam teori stimulus respon, mungkin ini benar Bapak Ibu. Tetapi dalam teori kontrol, bahwa guru tidak bisa mengontrol murid. Biarkan dia mengontrol dirinya sendiri. Begitu Bapak Ibu. Terus yang kedua Bapak Ibu, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Mungkin Bapak Ibu guru itu mau menanggapi ini. Benar. Dalam teori respon efektif untuk peserta didik Bapak Ibu. Ya, terus yang berikut, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Bagaimana dengan yang ketiga Bapak Ibu? Siapa saja, ya, siapa saja biar dia murid ataupun anak kecil, ya, berhak untuk memaksa. Tetapi ilusi ini Bapak Ibu tidak tepat, tidak benar. Oke, saya lihat Bapak Ibu sudah loyo, mungkin speaking dulu, berhenti. Ya, speaking ya Bapak Ibu, jangan ikuti apa yang saya tidak katakan, tetapi ikuti apa yang saya katakan. So, ayam-ayam, bebek-bebek, kambing-kambing. Berapa jumlah kambing Bapak Ibu? Kambing. Oke, luar biasa. Kita beri aplaus untuk Bapak. Bisakah kita mengontrol seseorang? Itu tadi ilusi yang kita apa Bapak Ibu? Coba kita perhatikan. Bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu teori stimulus respon Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya, ya, biarkan dia sendiri. Itu ada teori stimulus respon, teori kontrol. Ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama yang kita. Tidak bisa Bapak Ibu. Kalau di teori kontrol itu tidak bisa Bapak. Kita tidak dapat bisa memaksa ibu nenek untuk mengikuti gaya saya misalnya. Kedua Bapak Ibu, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus respon. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Ya, dalam konteks pembelajaran di kelas Bapak Ibu, kalau anak-anak melakukan sebuah kesalahan atau tindakan yang aneh-aneh, kita jangan langsung menjustis atau mengatakan kepada dia bahwa Anda salah. Tidak Bapak Ibu. Yang kita lakukan sebagai pemimpin pembelajaran itu adalah panggil anak itu dan tanya dia apa alasan. Terus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Sementara di teori kontrol hanya ada Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya Bapak Ibu, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Begitu pun sebaliknya. Biarkan kita sendiri ataupun orang lain itu sendiri yang mengontrol dirinya sendiri. Yang berpikir menang kalah, yang berpikir menang. Mungkin ada yang mau menanggapi Bapak Ibu. Silakan. Untuk stimulus respon tadi berpikir menang kalah, artinya sebenarnya kita selama ini bahwa yang ada menang pasti ada kalah. Tapi di teori kontrol menurut saya
Model begitunya kita harus ubah, semuanya bisa menang dan semuanya karena punya tujuan masing-masing terhadap apa yang sudah dilakukan pada diri individu. Gitu. Jadi pikiran jangan hanya pasti ada yang menang, ada yang kalah, tapi semuanya harus dipikir bahwa semuanya bisa menang kedua belah pihak. Terima kasih. Oke, luar biasa. Kita beri aplaus Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina. Disiplina ini Bapak Ibu dari bahasa Latin. Dari bahasa Latin. Yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Itu disiplin. Salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Bahwa disiplin itu harus muncul dari dalam diri Bapak Ibu. Terus sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri Bapak Ibu. Bahwa disiplin yang muncul dari dalam diri, yaitu apa? Intrinsik, ya, motivasi intrinsik. Sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu Bapak Ibu seperti apa yang sudah kita bahas pertama tadi, itu nilai profil pelajar bangsa Pancasila. Itu nilai-nilai kebajikan yang besar dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Equipment Years Program dan keterampilan hidup atau life skill. Nilai-nilai profil pelajar Pancasila: mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kolaborasi atau kerjasama, self-confidence atau percaya diri, dan komitmen. Terus life skill atau keterampilan hidup: dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik. Itu nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Beri kesempatan kepada Bapak Ibu guru debat. Sebutkan 5 kebutuhan dasar manusia. Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin saya salah sebut ini kebutuhan kasih sayang atau cinta. Terima kasih. Yang lain Bapak Ibu? Ya, Ibu Rina. Terima kasih atas kesempatan saya. Kebutuhan dasar manusia yang pertama, yang saya itu kita membutuhkan oksigen. Kita menghirup butuh oksigen untuk tetap hidup. Yang kedua, butuh makanan minum. Yang ketiga, menurut saya istirahat. Oke, beri kelas untuk Ibu Jen. Yang bapak-bapak silakan. Menurut saya kebutuhan dasar manusia itu yang pertama kebutuhan hidup, yang kedua kebutuhan biologis, dan yang ketiga itu kebutuhan makan minum. Baik, terima kasih. Beri kelas untuk Pak Rufin. Luar biasa Bapak Ibu. Coba kita lihat bersama Bapak Ibu 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup Bapak Ibu. Bertahan hidup ini makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Jen tadi, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Terus yang ketiga, penguasaan. Sebenarnya harga diri, keinginan untuk dianggap,
memimpin, berprestasi, perlu diakui oleh orang lain, dan didengar oleh orang lain. Itu salah satu kebutuhan dasar manusia. Terus kebebasan. Kebebasan atau freedom, yaitu mandiri. Terus memiliki pilihan, Bapak Ibu. Biarkan dia sendiri yang memiliki pilihan. Terus mencoba hal baru, mampu mengendalikan anak dirinya. Itu adalah kebebasan. Terus yang terakhir itu adalah kesenangan. Kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Untuk yang berikut, Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Coba Bapak Ibu lihat, ada berapa motivasi perilaku manusia? Silakan, mungkin ada yang mau menanggapi. Terima kasih Pak Fiksi. Menurut saya ada dua, motivasi ekstrinsi dan motivasi intrinsik. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita beri aplaus Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia itu Bapak Ibu ada tiga. Ekstrinsiknya itu ada dua, motivasi intrinsiknya itu ada satu. Motivasi ekstrinsik yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Artinya bahwa anak-anak kita itu melakukan sesuatu karena takut hukuman yang diberikan oleh kita. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bahwa anak-anak itu melakukan sesuatu, ya misalnya di dalam kelas, dia melakukan sesuatu itu bukan karena motivasi dari dalam dirinya, karena dia punya ini untuk mendapat reward atau hadiah ataupun imbalan, Bapak Ibu. Terus yang ketiga, motivasi intrinsik. Ya, motivasi ini yang motivasi dari dalam diri, Bapak Ibu. Yang berikut, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Bahwa hukuman ini Bapak Ibu tidak terencana. Misalnya anak-anak kita melakukan kesalahan dan kita tidak berpikir panjang, langsung memberi hukuman fisik kepada dia tanpa alasan, karena kita sakitnya masih, kita langsung hantam dia. Itu hukuman secara tiba-tiba. Terus yang berikut, murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri atas hukuman itu. Terus berupa hukuman fisik dan psikis. Hukuman fisik itu ya yang pukul tadi itu. Terus psikisnya mungkin ada beberapa guru yang mau menyampaikan apa hukuman psikis. Kalau begitu anak-anak menyampaikan pendapat atau ide, ketika kita sebagai pendidik itu memberikan cap, oh kamu salah. Nah dari situ anak itu merasa kurang percaya diri. Mungkin dengan kata-kata yang kurang besar. Oke, terima kasih Bu ya, luar biasa. Kita beri aplaus Bapak Ibu. Ya, bahwa hubungan psikis ini dengan kata-kata. Yang berikut konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Bahwa konsekuensi ini Bapak Ibu, dia terencana atau disepakati. Kita memberi konsekuensi berdasarkan kesepakatan. Misalnya kita membuat kesepakatan di kelas, ya. Contohnya anak mencoret-coret dinding, maka kita tidak boleh memberi hukuman Bapak Ibu. Kita memberi konsekuensi yang sesuai, yang ada hubungannya antara tindakan dengan sanksi yang kita berikan kepada dia. Itu konsekuensi. Misalnya dia mencoret tembok tadi, maka konsekuensi yang kita berikan itu adalah dia wajib membersihkan tembok itu. Terus yang berikut restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan.
Ya, dari institusi ini Bapak Ibu, kita sebagai guru atau pemimpin pembelajaran bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi kita memperbaiki kesalahan itu. Bapak Ibu. Kontrol guru yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Ya, dari 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, yang pertama identitas gagal atau kontrol dari luar. Ada 2 dia, yaitu penghukum, dan yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Itu identitas gagal. Bahwa kontrol ini berdasarkan kontrol ekstrim dari luar, ya, yaitu penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Misalnya guru berbuat menunjuk-nunjuk atau menyakiti atau menyindir, itu penghukum. Terus guru hasilnya Bapak Ibu memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Ya, dalam dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Bahwa murid itu menganggap kita itu di luar dunia berkualitas, dia benci dengan kita Bapak Ibu. Dia jadi suka dengan kita. Contohnya waktu kita SD, ada mungkin guru yang kejam. Satunya dulu itu guru IPA. Sehingga yang saya ingat dari beliau itu adalah bukan kebaikannya dia, tetapi tindakan yang pernah dia lakukan kepada saya, yang menyakiti saya. Begitu Bapak Ibu. Terus yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ya, bila berbuat misalnya berselama, mengalahkan seharusnya itu kecewa, dibuat kecewa dengan kamu. Terus guru misalnya menyampaikan, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ya, lelah sekali mengatakannya, ibu stres atau kamu stres. Ternyata hasilnya Bapak Ibu menyembunyikan atau menyangkal dan juga berbohong. Paling murid berkata, maafkan saya. Ternyata dampak pada muridnya Bapak Ibu merasa rendah diri. Merasa rendah diri. Terus identitas berhasil dari 5 posisi kontrol, yaitu identitas berhasil atau sukses. Ya, kontrol dari luar Bapak Ibu. Ada 2, yaitu teman. Ada posisi sebagai teman. Guru berkata, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Terus guru berkata, apa perlu ayolah lakukan demi Bapak. Masa kamu tidak mau? Iya tidak, Bapak pernah beritahu. Itu menganggap sebagai teman. Ternyata Bapak Ibu hasilnya itu ketergantungan. Terus murid itu meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting ilmu berkualitas. Walaupun menganggap kita itu sangat penting di dalam dirinya, karena yang menganggap kita sebagai teman. Tetapi dampaknya Bapak Ibu, dampaknya lemah, tidak mandiri. Terus yang berikut pemantau. Pemantau, guru berbuat menghitung dan mengukur. Guru berkata apa peraturannya. Terus hasilnya menyelesaikan diri bila diawasi. Terus yang terakhir itu Bapak Ibu identitas berhasil, yaitu kontrol diri manajer. Ya, kontrol manajer ini menghargai diri sendiri, yaitu motivasi dari dalam diri. Misalnya guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Terus guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini?
Terus hasilnya menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Terus murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Terus yang berdampak pada muridnya mengetahui sendiri bagaimana cara memperbaiki diri. Yang berikut kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya. Sebelum saya lanjut, saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau memberi komentar. Saya sekarang coba menjawab sih. Kenapa bukan peraturan kelas, ada keyakinan kelas? Karena diharapkan dari keyakinan kelas itu sendiri akan mengantar pada individu yang bersangkutan. Jadi mereka tahu bahwa keyakinan ini atau kesepakatan ini menjadi suatu hal yang baik ketika dilakukan. Maka itu dinamakan keyakinan kelas. Terima kasih. Waktu kita beri kelas Bapak Ibu. Ya baik, Bapak Ibu kita lihat ada peraturan, ada keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Ya. Keyakinan kelas tanggung jawab. Ternyata Bapak Ibu, keyakinan kelas ini dasarnya dari peraturan-peraturan kelas, dan peraturan kelas itu berdasarkan kesepakatan warga kelas. Misalnya kita membuat keyakinan di dalam kelas, kita buat dulu peraturan, dan peraturan itu berdasarkan ide atau pikiran dari warga kelasnya dan menjadi kesepakatan bersama. Nah, keyakinan kelas itu bersifat abstrak ya Bapak Ibu, menggunakan bahasa universal, bahasa umum. Sehingga contohnya itu di peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelasnya itu harus memiliki nilai kebajikan yang diuji, yaitu tanggung jawab. Kelas itu dia menggunakan bahasa positif, menggunakan bahasa universal, bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami. Ya, yang berikut Bapak Ibu restitusi. Sebelum saya lanjut, saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu guru hebat, mungkin mau memberi tanggapan atau pikiran. Dari komisi saya akan menjawab seperti saya. Jadi restitusi adalah suatu sikap yang dilakukan oleh guru untuk mengarahkan murid itu menemukan solusi dari kesalahan atau perbuatan yang telah dilakukannya dengan mengembalikan dia pada kelompoknya. Artinya dia sudah tidak merasa bersalah lagi, dia sudah bisa kembali ke posisi yang seperti semula, positif kembali, seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih saya. Oke, terima kasih Ibu Ati, luar biasa. Kita beri aplaus Bapak Ibu. Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dikemukakan oleh Ian Bosen pada tahun 2004. Bahwa restitusi ini Bapak Ibu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu restitusi. Terus memperbaiki hubungan. Yang berikut, tawaran bukan paksaan. Terus yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, untuk merefleksi diri Bapak Ibu. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Kita cari akar permasalahan. Misalnya begini, kamu melakukan itu tentu punya alasannya. Terus restitusi sendiri adalah cara yang paling baik. Yang ketiga, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Terus restitusi fokus pada solusi, bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Dia lebih ke solusi. Oke?
Misalnya oke Aurel, sekarang kita ya mencari bersama-sama ya apa solusinya. Terus yang terakhir restitusi membalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, setelah kita melakukan restitusi berdasarkan 3 tahapan kepada peserta didik, kita suruh peserta didik tersebut kembali ke kelasnya. Ini tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi itu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, misalnya menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya begini, kita tanya alasan kepada dia. Saya tadi terima laporan dari guru BK. Ternyata kamu sering bullying teman. Kalau bilang iya. Iya, coba kamu ceritakan kepada apa? Sering melakukan. Oke. Betul. Ya, misalnya Aurel dia. Betul Aurel. Semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Tapi yang paling penting adalah kita harus bisa memperbaiki kesalahan itu. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan. Misalnya begini, bukan hanya kamu yang pernah melakukan kesalahan. Saya juga sebagai guru pernah melakukan kesalahan. Itu contohnya betul. Terus yang berikut, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dalam tahapan ini kita tanya kepada peserta didik, kamu melakukan hal itu tadi mungkin punya alasan. Coba kamu ceritakan pada bapak atau ibu. Nanti dia ceritakan semua. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Misalnya dia tadi mengganggu teman misalnya. Kita tanya, oke, kira-kira kamu melakukan itu sudah melanggar nilai-nilai keyakinan apa yang telah kita sepakati bersama. Misalnya saling menghormati. Terus, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tapi memperbaiki kesalahan. Oke, kamu sudah tahu tadi bahwa nilai saling menghormati ya. Jadi ke depannya kamu mau seperti apa? Memperbaiki kesalahan itu dari apa? Misalnya saya tidak akan mengulangi lagi. Setelah kita melakukan 3 tahapan dalam segitiga restitusi, kita membalikan anak itu ke kelas. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang kita memasuki refleksi. Refleksinya ada 4 Bapak Ibu. Dan semua refleksi ini disampaikan secara lisan. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dalam kegiatan ini? Silakan Bu. Ya, terima kasih Komisi. Yang pertama saya terima kasih atas apa yang kami terima ini. Itu banyak hal yang kami terima, khusus pribadi saya. Begitu banyak hal yang saya lakukan selama ini, selama mencari guru ini. Padahal dalam begitu banyak kesalahan, saya kadang merasa bahwa guru yang paling benar bagi siswa. Itu padahal pada intinya ketika guru tidak mencari tahu apa yang menjadi persoalan pada diri siswa, itu yang membuat siswa merasa lain. Untuk itu harapannya saya bisa membawa apa yang saya terima hari ini untuk proses pembelajaran saya di kelas bersama anak-anak. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, luar biasa. Kita beri kelas Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Refleksi yang pertama. Oke, yang kedua Bapak Ibu, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi yang prinsip. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Di sini tadi materi yang luar biasa berfungsi sehingga kasih jawaban yang begitu besar untuk kami. Pertanyaan di sini, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi yang prinsip. Nah, ternyata di dalam
motivasi itu begitu banyak penjelasannya tadi, di mana kita sebagai penuntut atau pendidik itu bukan sebagai pemberi hak yang sebenarnya, tetapi semuanya itu kembali ke kita. Di sini tadi motivasi itu sangat berpengaruh, yang dimana kita itu hanya sebagai pengarah atau membentuk bagaimana anak peserta ini. Nah, dimana di dalam disiplin ini kita juga harus bisa paham dengan kebutuhan dari anak kita. Jadi motivasi itu sangat berpengaruh besar. Mungkin dengan materi ini, kegiatan ini saya akan mencoba mengontrol diri saya dulu. Itu sangat penting karena saya ini begitu anak-anak tidak disiplin, saya selalu memberi cap. Mungkin mereka awal dan teman-teman tahu bahwa saya itu hanya ingin cepat. Mungkin dengan materi ini, dengan kegiatan ini, saya akan mencoba bahwa kita itu perlu melakukan sendiri dulu. Kalau kita berubah, pasti akan harus ikut. Mungkin itu yang saya senang dengan kegiatan ini. Terima kasih. Luar biasa. Kemudian berikan suamimu. Terus yang ketiga Bapak Ibu, peran kamu seperti apa yang saya telah lakukan selama mobil ini? Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan apresiasi dan tinggi tingginya kepada Bapak Usi sudah memberikan materi yang luar biasa pada Bapak kami hari ini, dan saya sangat terbuka wawasan yang mungkin selama ini banyak hal yang telah saya lakukan bersama pada anak-anak didik saya. Untuk poin yang ketiga, peran aku seperti akan telah saya lakukan selama ini. Jadi ada posisi kontrol yang tadi sudah dijelaskan. Pemukul pernah, kemudian membuat orang salah pernah. Mungkin apa kata-kata saya itu yang saya pikir selama ini mereka bisa berpikir tentang apa yang saya ucapkan, ternyata itu juga membuat orang merasa kecil hati. Itu yang saya lakukan juga. Kemudian posisi membawa teman juga pernah saya lakukan. Saya selama ini bersikap biar dekat dengan murid, biar mereka termotivasi ataupun apa yang seperti saya ucapkan, ternyata itu juga belum baik di materi ini. Kemudian posisi pemantau juga sering saya lakukan. Ketika mungkin melihat anak-anak banyak yang melihat saya langsung masukkan ke dalam. Nah ini tapi setelah saya pergi, mereka langsung keluar lagi. Nah ini ternyata jangka pendek saja ketika mereka melihat saya. Nah, yang saya harapkan dari ini juga saya berharap bisa melakukan posisi kontrol sebagai manajer dalam proses pembelajaran ataupun di sekolah. Itu dari saya posisi. Terima kasih sangat. Oke, luar biasa. Kita beri balas Bapak Ibu. Jadi kamu yang seperti apa Kak setelah mengikuti modul ini? Silakan Bapak Ibu. Jadi kalau menurut saya memang selama ini yang saya lakukan itu ada dua hal yang menarik dari apa yang saya lakukan dalam modul ini. Saya lebih berharap menjadi guru itu menjadi hal yang berpihak pada bagaimana kita menjadi teman atau sahabat sekali. Mungkin ke arah ke situ dari teknologi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan Ibu Tia. Oke, Ibu terima kasih. Mungkin dari modul ini tadi begitu banyak, ada 5 tadi. Dan saya sendiri, saya mengakui bahwa saya belum mampu sekian, tapi saya akan mencoba berubah semua yang kan kita sudah mungkin selama ini saya kurang berliterasi, kurang membaca, dan kurang mengikuti kegiatan seperti ini. Dengan adanya kegiatan ini saya akan mencoba mempraktekkan yang saya sudah terima. Mungkin di dalam saya untuk merubah 100% juga saya tidak meyakinkan diri, tapi saya akan mencoba karena saya yakin dengan itu biasa pasti akan bisa. Luar biasa. Berarti sudah kegiatan sosialisasi diseminasi budaya positif pada kesempatan ini
saya secara pribadi menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa, yang sudah mengambil bagian, yang sudah berpartisipasi aktif, yang sudah memenuhi undangan saya, walaupun secara tidak resmi, tetapi saya yakin dan percaya itu merupakan gambaran nyata bahwa Bapak Ibu guru hebat mendukung saya 100% untuk mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Saya yakin Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan ini mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi berdasarkan 3 tahapan yang ada. Ya, baik Bapak Ibu, tadi kita diawali dengan doa. Hari tentu diakhir juga sebagai rasa terima kasih kepada kita, kepada Tuhan Sang Penghuni kehidupan kita. Dan kita ditutup dengan doa. Saya mohon kesediaan Pak Rovinus untuk memimpin kita dalam doa. Marilah kita menyerahkan hati yang pantas untuk berdoa, dan izinkan saya memimpin doa ini secara Katolik, dan bagi teman-teman yang beragama lain yang sesuai. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa dalam surga, berikan dalam Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas seluruh anugerah, penyertaan, bimbingan dan tuntunan-Mu kepada kami semua sepanjang kehidupan kami. Tuhan, berkatilah kami untuk hari-hari selanjutnya. Kiranya dengan berkat-Mu segala aktivitas kami, kegiatan kami selanjutnya berjalan dengan lancar. Nama kami puji Tuhan hari ini, esok dan sepanjang masa kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, silakan duduk. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas atas kesepakatan keyakinan kelas ini atau kesepakatan kelas ini adalah salah satu untuk bisa mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah dan juga di dalam kelas. Keyakinan kelas ini muncul dari pikiran atau ide-ide dari kita semua sebagai warga kelas. Misalnya kita di kelas 8K ini membuat sebuah keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu lahir dari pikiran atau pendapat dari adik-adik sekalian. Karena itu keyakinan kelas ini tujuannya tadi untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah ataupun di dalam kelas. Saya mau tanya kalian, apa yang Anda ketahui atau yang Anda pahami tentang keyakinan kelas itu kesepakatan kelas? Silakan. Ya. Oke, luar biasa. Kita beri kelas. Ya. Ya. Oke, luar biasa. Kita beri kelas untuk keyakinan kelas ini sudah menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi warga sekolah ataupun siswa di SMP Negeri 1 Manggarai ini. Tetapi pada kesempatan ini kita menyusun keyakinan kelas. Pada keyakinan kelas itu adalah menciptakan lingkungan kelas 8K ini menjadi kelas yang nyaman, aman dan menyenangkan. Baik, sekarang saya bagi sticky note kepada Anda, ya, kepada kalian semua. Tuangkan pikiran Anda terkait kesepakatan atau
keyakinan kelas. Ya. Untuk kelas 8K. Kalian tulis di sticky note yang saya bagikan sebentar. Setelah itu kalian maju ke depan dan tempel di bagian kiri dari papan tulis. Oke? Diambil bagi satu-satu, silakan. Ya, anak-anak sekalian, tadi kalian sudah tulis di sticky note yang sudah saya bagikan. Sekarang hasil tulisan Anda silakan tempel di bagian kiri dari handphone. Silakan dari sini. Silakan. Ikut. Ya, silakan. Anak-anak sekalian, saya mengucapkan terima kasih karena Anda sudah menulis kesepakatan atau keyakinan kelas di sticky note yang sudah saya bagikan tadi. Nah, dari tulisan-tulisan naik sekalian, nanti kita lihat satu persatu dan kita baca, ya kita baca satu persatu terkait dengan keyakinan kelas yang kalian buat. Saya mohon kesediaan satu orang untuk membaca keyakinan kelas yang kalian sudah tulis tadi. Yang benar. Pada saat jabatan dimaksud, setiap surat berbagai kepastian satu surat menjaga keamanan kelas, menjaga kepastian pakaian sekolah. Nah, dari ide ataupun pendapat Anda yang sudah ditempel di papan tulis dan kita nanti merumuskan menjadi beberapa kesepakatan atau keyakinan kelas. Ya. Dan itu nanti yang menjadi acuan kita demi mewujudkan budaya positif melalui keyakinan kelas di 8K yang tujuannya itu adalah menciptakan kelas 8K yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Siapa? Anak-anak sekalian, setelah kita mendengar tadi tulisan yang lahir dari pikiran Anda dan sudah dituangkan dalam sticky note yang sudah saya bagikan tadi, dan tadi sudah dibacakan oleh teman kita Indra ini. Sekarang kita merumuskan secara singkat dari kesepakatan kelas yang kita tulis tadi. Ada yang bervariasi, ada yang sama, dan kita sekarang merumuskan yang menjadi sebuah keyakinan kelas 8K. Mungkin ada yang bisa sampaikan. Yang pertama apa? Ya, saling menghormati. Betul ya? Saya mau kesediaan satu orang untuk tulis saling menghormati. Ya, silakan. Ikut. Ya. Ya. Disiplin waktu. Ya, disiplin waktu tulis. Ketiga, ya, menjaga kebersihan kelas. Betul. Silakan. Ikut. Ya. Ya, saling mendukung satu sama lain dalam hal positif ya. Tulis sebelum dan sesudah pelajaran. Ya. Ya, tulis.
keyakinan kelas 8K. Karena itu, silakan kalian tulis di sticky note yang sudah saya bagikan tadi. Silakan tempel di kertas manila yang sudah dipajang di depan kelas. Silakan tempel keyakinan kelas itu. Sekalian, itu yang menjadi keyakinan kelas 8K. Ada 10. Dari 10 keyakinan kelas yang sudah kita buat, tugas kita sebagai warga kelas adalah mentaati keyakinan kelas yang sudah dibuat. Siswa yang melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat itu akan diberi konsekuensi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Bisa paham? Sekarang sebagai wujud bahwa kita sepakat dengan keyakinan kelas yang kita susun bersama atau yang kita buat bersama pada hari ini, kita sebagai warga kelas tanda tangan di keyakinan kelas itu. Saya minta kesediaan dari kita semua untuk satu-satu maju ke depan dan tanda tangan. Ini keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama, sudah kita susun bersama. Tugas kita adalah yaitu mentaati keyakinan kelas yang telah kita buat atau yang telah kita sepakati bersama. Seperti apa yang saya jelaskan di awal tadi, itu menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah dan juga di dalam kelas. Tentu dengan kehadiran keyakinan kelas dapat menciptakan kelas yang nyaman, aman dan menyenangkan.